otak sebelah kiri ya, itu sudah pembekuan darah. Pembekuan darah di otak kiri, baik. Iya, itu saja. Baik, tapi fungsi tadi yang bagian kanan ya, yang sudah lumpuh total ya, yang kirinya masih bergerak Ibu? Masih ya, masih jarinya bisa digerakkan. Terus kalau ngomong sudah sama sekali tidak atau masih bisa juga mulutnya? Bicara bisa. Bisa ya, Ibu ya. Oke. Mohon maaf Ibu, suaminya usianya berapa? Kalau 70 tahun lebih. 70 tahun lebih ya. Baik, terima kasih Ibu sudah menghubungi kami. Insya Allah Ibu mendapatkan solusi di sininya Ibu. Baik, terima kasih dan mungkin bisa langsung dijawab nih oleh Pak Ustadz Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi diceritakan bahwa suaminya terkena stroke di anggota badan bagian kanan. Ini artinya bahwa yang terganggu di otak kecil bagian kiri karena dia selalu cross karena dia selalu silang. Nah, berdasarkan pengamatan kita selama ini, kalau yang terganggu otak kiri atau otak kecil bagian kiri itu biasanya diakibatkan oleh karena faktor pikiran, karena stres, jadi karena beban pikiran atau terlalu stres. Karena itu menurut saya sementara waktu selain daripada makanan-makanan yang bersantan, makanan-makanan yang berkolesterol, yang perlu juga dihindari adalah berita-berita yang bikin yang bersangkutan sedih, yang berita-berita yang bikin suaminya tertekan, atau mungkin bisa juga diberitahu kepada yang bersangkutan supaya jangan terlalu tegang, jangan terlalu berat beban pikirnya karena otak kecil kita bagian kiri sudah overload. Nah ini biasanya kalau di tempat kita, ini dulu yang kita terapi, ini dulu yang kita beresin. Sebab disinilah sumber masalahnya. Banyak sekali kita menghadapi kasus stroke, yang pertama kita lakukan terapi adalah di biang masalahnya. Nah untuk suami ibu, biang masalahnya ada di otak kecil bagian kiri. Di situ kita akan lakukan terapi, di samping ya diberitahu kepada yang bersangkutan untuk mulai rileks, mulai santai, mungkin dengan cara kita ajak berlibur, kalau ada berita-berita yang kurang menyenangkan lebih baik jangan sampai yang bersangkutan mendengar. Saya pikir demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sony atas jawabannya dan semoga Ibu mendapatkan solusi ya Ibu ya, bisa datang langsung ke Terapi Kalbu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda sekarang ini, atau jika Anda ingin membuka website kami silakan klik saja www.paroso-indonesia.org. Baik, terima kasih Ibu, semoga suami Ibu cepat sembuh ya Ibu ya. Baik, dan setelah ini nanti kita juga masih akan membuka line telepon di 0215155111. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sejak Olimpiade Barcelona 1992, kita bukan lagi saksi, penonton, atau pembaca sejarah Olimpiade. Tapi kita adalah sejarah Olimpiade. Dan sejarah Olimpiade akan selalu menuliskan nama kita, Indonesia. Dan dari jutaan putra-putri Indonesia, ada ribuan yang baik. Dari ribuan yang baik, ada ratusan yang terbaik. Dari ratusan yang terbaik, puluhan yang terpilih. Inilah tim Indonesia. Dan sejarah Olimpiade akan menuliskan nama mereka. Putra-putri Indonesia. Indonesia asli, puaskan selera, bermacam menunya, the most wanted crispy, Amazing. Balancing itu penting banget buat menstabilkan keempat ban yang ada di dunia, yaitu lebar bannya, tinggi bannya, juga ukuran ringnya. Maxwell Magazine
Ya, kembali lagi bersama kami dalam Medika Natura Terapi Kalbu. Dan pemirsa, jangan lewatkan ada kuliah 7 menit bersama Pak Ustadz Sony Trisna setiap hari menjelang berbuka puasa. Nanti sore akan hadir ya pemirsa ya. Jadi jangan lewatkan, Pak Ustadz Sony akan memberikan kuliah 7 menit yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi Anda yang suka membaca buku nih, ada 2 buku yang telah dikeluarkan Pak Ustadz Sony. Yang pertama berjudul Power of Soul, Doa Seorang Penyembuh. Dan yang satu lagi berjudul Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Dan kedua buku ini insya Allah bisa Anda dapatkan di toko buku kesayangan Anda. Banyak sekali manfaatnya juga ya. Dan mungkin selagi kita menunggu penelpon yang hendak menghubungi kami di sini, silakan hubungi 0215155111. Namun kita masih akan sharing lagi dengan Ibu Risti di sini ya mengenai penyakit kecemasan atau psikis. Mungkin sebelum kita nanti lanjutkan lagi, Marsha ingin tanya kepada Pak Ustadz Sony nih, Pak Ustadz. Ini kan sudah diderita oleh Ibu Risti sudah 2 tahun ya lamanya ya. Terus juga obat-obatan tidak mempengaruhi gitu efek dari penyakitnya tersebut. Ini sebenarnya penyebabnya nih karena apa ya Pak Ustadz? Iya, terima kasih Mbak Marsha. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, dalam kasus yang diderita oleh Mbak Risti ini biasanya kalau di dalam dunia medis dikenal dengan sebutan penyakit psikosomatis. Nah, penyebab daripada penyakit ini bisa berbagai macam ya. Berdasarkan pengamatan kita selama ini, penyebabnya bisa karena faktor kolesterol, bisa juga karena faktor triglycerid ya, kekentalan darah. Bisa juga karena faktor yang bersangkutan mungkin perokok atau mantan perokok. Bisa karena faktor depresi ya, bisa juga karena faktor mengalami suatu kesedihan yang sangat dalam sekali tapi dipendam, tidak mau sharing dengan yang lain. Jadi dia rasakan untuk dirinya sendiri. Nah, faktor-faktor inilah yang bisa mengakibatkan seseorang terkena gangguan psikosomatis. Ada faktor lain lagi yang bisa juga menyebabkan orang tersebut terkena gangguan psikosomatis adalah asam lambung. Jadi apabila kita dalam keadaan stres yang sangat berat, rusuk bagian kanan atau daerah lever kita, energi di sana ngedrop. Nah, ini akan memberikan reaksi kepada asam lambung untuk dia desak ke daerah ulu hati di sekitar sini. Biasanya yang bersangkutan juga selain daripada timbul kecemasan, nafasnya pun seperti tersengal-sengal, seperti engap. Nah, inilah beberapa faktor yang bisa mengakibatkan seorang terkena gangguan kecemasan atau dalam dunia medis mungkin disebutnya dengan psikosomatis. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sony. Dan kita langsung membuka line telepon ya Pak ya. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, dari Bapak siapa, di mana Pak? Bapak Hari di Jakarta. Bapak Hari di Jakarta, silakan langsung saja Bapak Hari, apa keluhannya Pak? Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari, selamat pagi. Ini Pak, saya mau nanya keluhan sedikit nih Pak. Bagian kepala bagian kiri ada sering sakit, kenapa ya Pak? Kepala bagian kiri sering terasa sakit. Sakitnya seperti apa Bapak kepalanya? Ya, kadang-kadang pusing sebentar, kadang-kadang ya timbul hilang gitu ya. Rasa panas atau nyut-nyutan gitu Pak? Suka begitu Pak. Iya, suka gitu ya Bapak ya rasanya ya, kepala bagian kiri ya. Oke, mohon maaf Bapak bekerja apa pekerjaan? Saya bekerja Pak. Bekerja ya? Malam. Oh, malam ya, malam hari. Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami Bapak Hari. Terima kasih. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab nih oleh Pak Ustadz Sony. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hari. Jadi apa yang dialami oleh Pak Hari ini sebenarnya adalah gejala awal seperti sebelum pasien yang pertama tadi ya, yang terkena stroke di tubuh bagian kanan karena akibat gangguan di otak kecil bagian kiri. Jadi awalnya biasanya dimulai seperti ini ya, sering timbul pusing, kepala juga rasanya agak sedikit panas. Nah, kalau saya boleh kasih saran kepada Bapak, penyebab utama dari apa yang Bapak alami itu adalah karena stressful ya, karena beban pikir yang terlalu berat ya. Jadi kalau memang bisa hindari sesuatu yang sifatnya monoton. Jadi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu harus ada libur ya, harus ada kita refreshing. Gini, kita melakukan suatu kegiatan yang kita suka saja, kalau dia terus saja seperti itu, jangan salah, itu juga bisa mengakibatkan kita stres tanpa sadar. Ya, banyak yang kita monoton ya, kita jenuh. Nah, ini juga bisa mengakibatkan otak kecil bagian kiri kita jenuh, stuck, sehingga akhirnya timbul gejala-gejala seperti tadi. Nah, ini juga saya pikir karena sudah mulai muncul gejala-gejala seperti tadi,
santan juga sebaiknya dihindari dulu untuk sementara waktu. Dan kalau memang ada waktu, silakan datang ke terapi kolbu. Karena kita mau lakukan terapi di kepala belakang bagian kiri. Karena disitulah letak masalah yang dihadapi oleh Pak Hari. Saya pikir demikian, Pak. Sebelum berlanjut ke tahap yang mungkin lebih serius ya Bapak ya, jadi lebih baik dicegah dari awal. Ya, karena banyak sekali kasus stroke itu biasanya si penderita dia tidak tahu kapan dia terkena stroke. Ya tahu-tahu bangun tiba-tiba dia terkena stroke. Sebenarnya badan kita telah mengeluarkan sinyal-sinyal. Ya, sinyal-sinyal itu seperti tadi kepala sering pusing, ya kepala berasa panas, kepala berasa nyut-nyutan, itu sebenarnya sudah ada sinyal-sinyal. Biasanya sinyal-sinyal itu kita abaikan dengan cara nanti minum ini aja deh, nanti selesai, minum, tapi dihajar terus. Nah biasanya pada saat tidur bangun, nah di situ. Karena itu saya pikir kalau sudah ada sinyal-sinyal seperti tadi lebih baik diantisipasi dini, menurut saya demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sony, dan semoga Bapak Hari tadi terjawab ya Bapak ya. Silakan langsung saja kunjungi terapi kalbu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di 021 858 229 atau di 021 8500 413. Insya Allah Bapak mendapatkan solusi di sana, dan monggo mungkin bisa langsung datang hari ini juga ya, atau mungkin menyempatkan waktu karena kebetulan Bapak bekerjanya juga malam hari, jadi mungkin pagi sampai sore masih bisa datang ke terapi kalbu. Baik, nanti setelah ini kita masih akan sharing dengan Bu Risti dan juga Pak Ustadz Sony mengenai tema kita hari ini, yaitu puasa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. yang ada di seluruh dunia. Bangunan tua termegah di dunia. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton Ada Saja kamu tambah pinter. Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. Ada-ada saja. Hai. Iya, kami masih membuka line telepon di 0215155111 apabila Anda ingin berkonsultasi langsung di sini dengan kami. Dan masih bersama Ibu Risti di sini ya. Marsha pengen tanyain mengenai pantangan makanan nih. Waktu itu ada nggak saran-saran mungkin yang dianjurkan oleh Pak Ustadz Sony, harus pantangan makanan ini nggak boleh gitu? Ada. Saya kan suka gorengan terus terang. Oh, oke. Itu jangan terlalu untuk sementara dikurangi. Dikurangi ya. Santan-santan emang saya suka juga. Itu dikurangi. Semua yang santan-santan dan goreng-gorengan ya. Oke. Dan mungkin kita buka line telepon lagi nih Bu Risti. Sudah ada yang menghubungi kami. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dari siapa di mana?
Dari Risnawati di Aceh, Bu. Dari Risnawati di Aceh. Baik, silakan saja Ibu, apa keluhannya mungkin bisa share kami sini, silakan. Ya, saya gini Ustadz Sony, saya dari hamil sakit-sakitan. Dari hamil sakit-sakitan. Habis itu kemudian saya sembuh sehat. Katanya sih sakit lambung. Lambung? Setelah melahirkan udah hampir 1 tahun saya belum sembuh, susah tidur saya. Susah tidur. Badan saya lemas, semua badan saya panas, ketakutan luar biasa. Oh, ada ketakutan juga ya Ibu ya? Iya. Rasa cemas ya Ibu ya? Ya, ini bukan Risnawati tapi Risnawati ya. Risnawati, iya. Ibu mohon maaf, jadi setahun ini setelah hamil sudah melahirkan ya Ibu, mohon maaf. Iya. Itu justru sakitnya justru baru datang gitu ya Ibu ya? Setelah melahirkan operasi sakit sampai sekarang badan saya udah kurus, susah tidur, ketakutan luar biasa. Mohon maaf, usia Ibu Risna berapa sekarang? 30 ya. Beratnya Ibu berapa? Sekarang berat saya 48 ya Ibu ya. Baik. Mungkin insya Allah dari sini solusi ya bisa Ibu dapatkan ya Ibu ya, Risnawati di Aceh. Iya, baik. Terima kasih Ibu, salam untuk keluarga. Semoga Ibu lekas sembuh dan mungkin bisa langsung dijawabnya oleh Pak Ustadz Sony ini. Iya. Banyak sekali ya, seperti ada penyakit psikis, lalu juga sakit badannya lemas. Ini bagaimana nih Pak? Iya, terima kasih Mbak Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Risnawati dari Aceh ya. Jadi apa yang dialami oleh Ibu Risnawati ini sebenarnya banyak sekali dialami oleh masyarakat kita. Jadi timbul suatu kecemasan, timbul rasa takut yang berlebihan. Nah, ini sebenarnya gejala ini sudah lama ya, cuman mungkin Ibu belum terlalu rasakan pada saat itu. Terus kemudian pada saat proses kelahiran mungkin pada saat itu terjadi kontraksi ya, sehingga akhirnya rusuk bagian kanan agak sedikit ngedrop. Bisa juga mungkin karena faktor pada saat melahirkan banyak bleeding ya, atau mungkin karena faktor obat bius juga bisa. Nah, ini yang mengakibatkan munculnya gejala-gejala seperti tadi. Saya pikir untuk Ibu Risnawati ya, kalau memang ada waktu Bu, saya pikir tidak ada salahnya. Siapa tahu pertemuan kita pada pagi hari ini merupakan suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena untuk kasus seperti ini memang untuk saat ini kalau dideteksi secara medis gitu ya, pasti parameternya akan menunjukkan bagus-bagus saja. Normal saja. Tapi Ibu merasakan ada sesuatu yang nggak enak di badan Ibu. Kalau memang ada waktu silakan datang ke terapi kolbu ya. Saya tahu Allah itu maha kaya. Pengobatan tuh jenis penyakit ini saya yakin sekali banyak sekali di muka bumi ini yang mampu melakukan pengobatan untuk penyakit seperti ini. Namun mungkin karena petunjuknya pada pagi hari ini kita bertemu di dalam acara televisi ini, kenapa tidak dicoba ya? Karena untuk kasus seperti ini banyak sekali yang kita tangani di terapi kolbu. Jadi silakan datang Ibu Risnawati, dan untuk sementara waktu hindari dulu gorengan sama bumbu-bumbu kacang ya. Jadi penyebab dari penyakit Ibu jelas itu adalah karena gangguan psikis yang di dalam dunia medis biasanya dikenal dengan psikosomatis, dan biasanya penanganannya kalau di medis biasanya dengan obat-obat penenang ya. Tapi kalau di kita insya Allah kita langsungkan terapi di daerah dada tengahnya supaya kecemasan itu hilang. Saya pikir demikian. Mungkin hal ini juga sempat dirasakan sama Ibu Risti ya, tapi alhamdulillah Ibu sudah terbebas istilahnya dari belenggu kecemasan yang luar biasa ya Ibu ya. Tadinya harus ditemani kemana-mana ya, nggak bisa sendirian. Nah, mudah-mudahan Ibu Risnawati di Aceh mendapatkan solusi, dan insya Allah nanti di akhir acara akan ada transfer energi ya Ibu Risnawati. Jadi mungkin karena jarak yang cukup jauh, jadi Ibu bisa memegang nanti di bagian yang sakit, atau persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kita berdoa bersama-sama, lalu juga menyentuh di bagian yang sakit. Insya Allah Ibu dengan keyakinan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan juga doa yang nanti diantarkan oleh Pak Ustadz Sony, dapat memberikan kita kepada hal yang jauh lebih bermanfaat bagi diri kita. Dan bagi Anda yang ingin datang langsung ke terapi kalbu, silakan catat alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur, dengan nomor telepon di 0218582029 atau di 0218500413. Dan Anda juga dapat membuka link website kami di www.powersoul-indonesia.org. Baik, nanti mungkin kita masih akan sharing dengan Ibu
Risti di sini nih. Ibu setelah sudah menjalani terapi di terapi kalbu ya Ibu ya, sempat nggak mungkin kejadian lagi, sempat merasakan lagi sekali atau 2 kali begitu perasaan cemas itu datang lagi? Tidak ada. Tidak ada sama sekali, udah selesai. Sudah selesai ya Ibu ya, dari selesai terapi lalu kontrol juga. Nah kontrol tetap saya harus lakukan ya. Sampai sekarang pun saya masih. Oh masih ya Ibu. Tenang aja hati saya. Jauh lebih. Kalau untuk keluar sendiri itu udah selesai semuanya, udah bisa saya. Sudah bisa yang sendiri. Yang ditakuti saat itu tuh sekarang sudah hilang. Sudah hilang sama sekali ya Ibu ya. Jadi kan di sini juga tidak ada obat-obatan yang masuk ya Ibu ya. Waktu itu juga ada minyak yang untuk dioleskan ya Ibu ya. Waktu itu Ibu oleskan di mana? Kan dada saya sering sakit. Oh iya, sesak tadi ya Ibu ya. Jadi saya oleskan di bagian dada aja. Dan alhamdulillah ya Ibu, sekarang sudah bisa hadir di sini dengan kita, sudah bisa sharing. Nanti kita akan minta kesan-kesannya Ibu mengenai terapi kalbu dan juga mungkin pesan nih buat seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin menderita penyakit yang sama dengan Ibu Risti. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Medika Natura Terapi Kalbu. Restoran Semikari adalah restoran yang menyediakan makanan khas India. Semikari adalah restoran dari Singapura. Kita adalah cabang yang pertama untuk Indonesia. Berbagai makanan khas India disajikan di sini. Semikari sendiri ini merupakan masakan khas India yang berasal dari India bagian selatan. Kami tunggu kehadiran Anda di Semikari, baik di SCBD maupun di Penempot. Dan hebatnya dunia bawah